Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku yang kami sayangi, di mana saja kalian berada, semoga sehat-sehat semuanya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan dilancarkan belajar dan semua urusannya, menjadi orang-orang yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Pada kesempatan ini, para siswaku yang kami sayangi, kami akan menyampaikan isi kandungan hadis bab 16, yaitu mengenai silaturahim, menghadiri undangan, dan menghormati tamu, yang meliputi 1. Adab, pengertian, hukum, dasar silaturahim. 2. Fadilah atau keutamaan mampu bersilaturahim. 3. Sebab-sebab putusnya silaturahim. 4. Fadilah atau keutamaan bertamu. 5. Adab sohibul bait dan bertamu. 6. Adab dan manfaat menghadiri undangan. Selamat mengikuti. Pengertian silaturahim. Kata silaturahim berasal dari bahasa Arab, yaitu silah dan rohim. Artinya mempererat tali kekeluargaan dengan tujuan menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin dan menolak keburukan semaksimal mungkin menurut dengan kemampuan dan sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya. Hukum dan dasarnya. Hukum silaturahim itu wajib. Dasarnya, walladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab. Ar-Ra'd 21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Di antara fadilah mampu bersilaturahim. 1. Syiar iman kepada Allah dan hari akhir. 2. Panjang umur dan lapang rezeki. 3. Terhindar dari mati dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah. 4. Menumbuh kembangkan ekonomi. 5. Diampuni dosa-dosanya atau diterima taubatnya. 6. Ditinggikan derajatnya di akhirat. 7. Dimudahkan dalam hisab. 8. Terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Penyebab masuk surga dan dijauhkan dari neraka. 10. Merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Pahalanya seperti memerdekakan budak. 12. Bersedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti sedekah kepada orang lain. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang pengertian, hukum, dan dasar silaturahim. Dilanjutkan dengan fadilah atau keutamaan
mampu bersilaturahim. Selanjutnya, kami sampaikan penjelasan tentang sebab-sebab putusnya silaturahim dan fadilah menghormati tamu. Selamat mengikuti. Di antara sebab-sebab putusnya silaturahim: 1. Ketidaktahuan bahaya memutuskan tali silaturahmi. 2. Ketakwaan yang melemah. 3. Sikap sombong dan mudah meremehkan orang lain. 4. Perpisahan yang relatif lama. 5. Suka mencela saudaranya dengan celaan yang berat. 6. Merasa berat bila dikunjungi saudaranya. 7. Kurang memperhatikan terhadap tamu. 8. Sikap pelit dan bakhil. 9. Menunda pembagian harta warisan atau curang dalam pembagian. 10. Kerjasama antar keluarga dekat kurang transparan. 11. Sibuk dengan dunianya masing-masing. 12. Terjadinya perceraian antara suami dan istri. 13. Jarak yang berjauhan serta malas berkunjung. 14. Kurang bersabar dan kurang bersyukur. Di antara fadilah menghormati tamu: 1. Mendapat pahala seperti ibadah haji dan umroh. 2. Menghapus dosa tuan rumah. 3. Disinari oleh cahaya kebaikan. 4. Tauladan dari Nabi Muhammad SAW. 5. Menjadi ladang sedekah. 6. Termasuk amalan surga. 7. Sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 8. Terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Penyebab dibukanya pintu rezeki. 10. Membawa hal-hal baik dan pulang membuang hal-hal buruk dari dalam rumah. 11. Malaikat mendoakan tuan rumah dan bersolawat. 12. Mampu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan kami tentang sebab-sebab putusnya silaturahim dan adab bertamu. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan tentang adab sohibul bait dan bertamu. Selamat mengikuti. Di antara adab sohibul bait atau tuan rumah: 1. Mengundang orang-orang yang bertakwa. 2. Tidak mengundang khusus yang kaya. 3. Tidak mengundang seorang yang diketahui akan memberatkannya kalau diundang. 4. Disunahkan mengucapkan selamat datang kepada para tamu. 5. Menghormati tamu
dan menyediakan hidangan untuk tamu. 6. Dalam penyajian hidangan mengikuti sunnah tidak untuk bermegah-megah dan berbangga-bangga. 7. Dalam pelayanannya untuk memberikan kegembiraan kepada sesama muslim. 8. Mendahulukan tamu yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. 9. Mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda. 10. Tidak mengangkat makanan yang dihidangkan sebelum tamu selesai menikmatinya. 11. Mengajak para tamu berbincang-bincang dengan pembicaraan yang menyenangkan. 12. Mendekatkan makanan kepada tamu tatkala menghidangkan makanan. 13. Melayani para tamu dan menampakkan kepada mereka kebahagiaan serta berwajah berseri-seri. 14. Hendaknya mengantarkan tamu yang mau pulang sampai tempat yang layak. Di antara adab bertamu. 1. Memperhatikan waktu berkunjung. 2. Tidak membeda-bedakan orang yang dikunjungi. 3. Berniatlah bahwa kunjungan itu sebagai tanda hormat kepada sesama muslim. 4. Masuk dengan seizin tuan rumah dan setelah selesai keperluannya segera pulang. 5. Tetap menghadiri undangan meskipun sedang puasa. 6. Minta izin tuan rumah bila ingin melihat sesuatu dan tidak menolak tempat yang disediakan. 7. Tidak memperhatikan orang-orang yang lagi menikmati jamuan tamu. 8. Berusaha untuk tidak memberatkan tuan rumah. 9. Dibolehkan memberi hadiah untuk tuan rumah yang bersifat kekeluargaan. 10. Jika dalam berkunjung bersamaan dengan orang lain, harus minta izin tuan rumah boleh bertamu atau tidak. 11. Berbicara dengan bahasa yang santun. 12. Ketika mencicipi hidangan, hendaknya mau mendoakan baik tuan rumah. 13. Dalam menikmati hidangan, hendaknya dari yang terdekat dahulu. 14. Apabila pamit untuk pulang, tampakkan akhlak mulia. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang adab Shahibul Bait dan bertamu. Selanjutnya, kami sampaikan penjelasan tentang adab dan manfaat menghadiri undangan. Selamat mengikuti. Di antara adab menghadiri undangan. 1. Hendaknya segera memenuhi undangan dan tidak menunda-nundanya. 2. Apabila ada undangan lebih dari satu, tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin. 3. Hendaknya kedatangannya
untuk memenuhi undangan dan menghormati pengundang. 4. Tidak membuat pihak pengundang berlama-lama menunggu. 5. Bersikaplah tawadhu dan santun ketika di tempat undangan. 6. Mendatangi undangan dengan niat mengamalkan sunnah, tidak untuk makan-makan. 7. Kehadirannya didasari takwa dan ketaatan sehingga makan dan minum bernilai ibadah. 8. Mengamalkan adab-adab makan yang disunahkan. 9. Hendaknya makan makanan yang ada di dekatnya. 10. Para undangan tidak mengambil hidangan di meja untuk dibawa pulang. 11. Tidak diperkenankan membawa orang lain yang tidak diundang. 12. Undangan dianjurkan untuk mendoakan sahibul bait atau pengundang. Di antara manfaat menghadiri undangan. 1. Menjadi ajang silaturahmi. 2. Menghadiri undangan bisa menjadi momen mendapat teman baru. 3. Untuk menghargai bagi yang memberi undangan atau yang sedang berpesta. 4. Menghadiri undangan dapat menjadi refreshing atau hiburan. 5. Menghadiri undangan memperluas rezeki. 6. Menghadiri undangan menambah jaringan. 7. Mempererat jalinan silaturahim. 8. Ajang bertemu teman lama. 9. Menghadiri undangan bisa melebur dosa-dosa. 10. Memperkokoh jalinan ukhuwah Islamiyah. 11. Menjalin hubungan yang baik antar masyarakat. 12. Membangun kerukunan antar umat. Para siswaku yang kami cintai, demikian tadi penjelasan kami tentang silaturahim, menghadiri undangan, dan menghormati tamu. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan apa yang diajarkan oleh Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.